Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak toh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke depan publik karena ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu, kan bukan di polisi, bukan di ini, tetapi bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ini ijazah saya. Menurut Anda seperti itu atau gimana? Pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Ya tak perlu Pak Jokowi yang menunjukkan. Jadi yang menunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers rilis pertanggungjawaban penyidikan pada masyarakat. Nongol sekarang gitu. Kenapa nggak kau urus masalah si Hasto? Hasto dulu kau urus, kau usahakan untuk keluar. Sementara anak kesayangan lo itu Mak Banteng lagi menangis rengek tuh, menangis Cina dia sana, gara-gara nggak keurus. Dari video ini kalian bisa menyimpulkan siapa yang diduga dalangnya ijazah palsu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan komentar netizen terhadap pernyataan Mamak Ketum sebuah partai terbesar di Indonesia yang meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Kan gampang toh. Hei nenek lampir. Daripada nyuruh Jokowi menunjukkan ijazahnya ke muka publik, mending Anda saja, Nek, yang menunjukkan ijazah SMA-nya ke muka publik. Berani nggak? Takut ya? Ketahuan ya ijazahnya palsu ya? Nggak pernah sekolah ya? Nggak pernah sampai lulus SMA ya? Biar seluruh rakyat Indonesia ngakak gitu loh lihat ijazah kau, Nek. Atau jangan-jangan seperti dugaan saya sebelumnya ya, Anda nggak punya ijazah SMA. Dan tidak hanya direspon netizen dengan sangat pedas ya. Nenek-nenek yang satu ini juga langsung diskakmat oleh Susno Duaji. Ya tahu ya, Susno Duaji ya. Katanya Susno, Jokowi tidak perlu menunjukkan ke publik ijazahnya. Paham, Nek? Pernyataan Susno Duaji, Nek? Hehehe. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak toh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Sebelumnya mohon maaf Mbah, nggak mengurangi rasa hormat saya sama Mbah. Kemarin kan ada karyawan Mbah yang lamar kerja ke Mbah. Masa Mbah nggak minta mereka untuk nunjukin ijazahnya? Kan nggak mungkin Mbah. Jadi udahlah Mbah, kalau masalah ijazah ini Mbah maju mundur kena. Tapi kita coba baca komentar netizen. Kata salah satu netizen yang nama akunnya Sakalan, inilah alasan Pak Jokowi mengulur-ngulur waktu ijazah palsu. 1. Biar publik tahu siapa dalang utama ijazah palsu ini. 2. Tudingan ijazah palsu adalah masalah serangan politis bukan fakta. 3. Menjebak musuh utama masuk dalam perangkap. Politik Pak Jokowi bukan abal-abal, tetapi langkah caturnya hebat. Dari video ini kalian bisa menyimpulkan siapa yang diduga dalangnya ijazah palsu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Kalau menurut saya Bang Jigigis ya, dari video yang sudah kita saksikan, ya saya mencurigai memang ada aroma bahwa isu ijazah palsu ini bergulir lagi dengan sangat masif. Ya,
setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, ya aktor intelektual di baliknya ialah salah satunya ya nenek-nenek gitu loh. Tapi kalau dulu ketika Pak Jokowi masih menjadi seorang presiden, ya saya yakin nenek-nenek nggak terlibat. Tetapi karena saat ini mungkin nenek ini memiliki persamaan kepentingan dengan para pembenci Jokowi, ya patut didugalah nenek-nenek ini terlibat di dalamnya. Kan saya menduga, nggak menuduh, ya kan? Iyalah, lanjut. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini Mak Banteng nongol ya, cari kesempatan dalam kesempitan ya Mak Banteng ya. Di saat orang lagi menggoncangnya Pak Jokowi masalah ijazah, nongol sekarang gitu. Kenapa nggak kau urus masalah si Hasto? Hasto dulu kau urus, kau usahakan untuk keluar. Sementara anak kesayangan lo itu Mak Banteng lagi menangis rengek tuh, menangis Cina dia sana. Gara-gara nggak kau urus. Ini malah kau urus kesempatan ketepatan kau tuh benci dengan Pak Jokowi karena keluar dari sarangmu kan. Jadi jangan pura-pura bodoh lah Mak Banteng. Kan Mak Banteng juga tahu selama ini Pak Jokowi kan ada di sarang Banteng kan. Waktu dia jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode, ya kan? Kalian yang mencalonkan Pak Jokowi dan kalian pasti melihat ijazah Pak Jokowi, semua berkas-berkas dan data-datanya Pak Jokowi pasti kalian tahu. Jangan diam sok-sokan Mak Banteng. Gaya ngomong ya tuh apa susahnya tinggal tunjukkan. Enggak kau aja Mak Banteng, enak kali cuma nunjukkan doang. Harus pengadilan Mak Banteng. Coba seandainya di posisi kayak gitu sama kau juga Mak Banteng, pasti aku yakin Mak Banteng gak akan menunjukkan ijazahnya. Pasti kau serang habis-habisan. Yang menuntut kau itu Mak Banteng ya, pasti kau penjarakan juga. Karena kalian itu kan uang licik. Nih nenek-nenek wis tuwe ngomong gitu, alah ketepatan aja kau lagi dendam perkara dengan Pak Jokowi. Jadi kesempatan kau menghasut lagi, mengompor-ngompori lagi ya Mak Banteng ya. Ya inilah Mak Banteng ini lupa ingatan. Padahal Pak Jokowi kan kemarin kan di sarangmu Mak Banteng. Kemarin tuh anak kesayangan lo Pak Jokowi. Nah, mentang-mentang Pak Jokowi keluar dari sarang lo. Sekarang kau seolah menghasut lagi, mau memanasikan gitu. Walah, ketahuan. Tuh, anak kesayangan lo Hasto. Gak pernah kau besuk, gak pernah kau tengok loh. Cari tuh. Dan hanya pasti aku tahu kuncinya semuanya Mak Banteng kan. Mak Banteng pasti tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu asli ya kan. Makanya sosok nimbrung. Ya, biar orang makin benci sama Pak Jokowi gitu. Padahal kau tahu tuh pasti asli kan. Pura-pura kau bikin sayembara 16M. Dari itu kelompok Egy Sugana itu sama Rizal Fadilah ya kan. Enggak lah. Karena kau tahu ijazah Pak Jokowi asli. Jadi nggak bakalan keluar uangmu 16M. Kau kan kau yang sebenarnya bikin kerusuhan ini. Kau yakin? Supaya mengalihkan isu tentang si Hasto. Makanya kau membuat sayembara 16M. Ya Mak Banteng. Wes topat lah kau Mak Banteng, saatnya lagi kau ya. Cari amal dan ibadah lo saatnya wes tuwe. Tengok tuh anakmu si Puan Maharani. Nggak mau dia ngikut sana ngikut sini, ada lagi kasus gini dia nggak mau ambil kesempatan dari kesempitan. Lah Mak Banteng wes tuwe. Dari kesempatan dari kesempitan ya tobat. Nah ya itu ya kan, jangan pura-pura bodoh lah mama kebo katanya. Selama ini kan Pak Jokowi berada di pusaran partai kebo kan seperti itu. 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden. Semuanya loh diusung dan didukung oleh partai terbesar di Indonesia dengan rekomendasi Mama Ketum. Mama Ketumnya loh nggak ganti-ganti ya kan. Sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Majapahit sampai sekarang. Jadi Jokowi 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden, yang tanda tangan adalah orang yang sama.
Lah ngapain sekarang kok malah meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya kalau memang ada katanya. Aduh, katanya Anda ini pernah menjadi presiden. Masa sekoplak ini kau? Nek, udahlah Nek ya. Mungkin nenek ini lebih fokuslah membuat surat wasiat gitu ya, karena kan sudah nggak muda lagi gitu loh. Lanjut. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini Alah, nini pelet ki yo ngono. Wong wis wayahe mlebu guwa, ngono kok dadak ijek melu omong urusan ijazahne Pak Jokowi bareng. Kowe iki kepiye, Mbah? Wong ki wis to, sampean ki wis tuwa, kadaluarsa, ya to? Wis waktune diujurke ngalor. Kowe ora usah kakean cangkem. Ora usah melu-melu wong-wong sing nom kae. Sing nom ngono ki ya bene sampean ki wayah mlebu guwa barang kok ya malah ijeh ngurusi ijazah. Ya kalau ijazahnya memang asli mbok ya tinggal dudohne to. Gini, lah kok penak men. Oh, rumah saku. Ora usah melu provokator dadi wong ki. Nini pelet iki wayah mlebu guwa Slarong kono kok ya malah dadak metu meneh. Melu gawe ontran-ontran meneh. Melu provokator meneh. Jabang bayoke tuwek kok jan ora duwe duga kira kok mbok ya sing apik ngono wis tuwek kuwi to golek donga. Donga ngono lho, golek amal ngibadah sing apik. Ora usah kakean pola, sak mangsa-mangsa malaikat teka. Ya to? Kuwi dadi sampean wis duwe sangu, wis duwe modal. Sok ben umpama ning alam barzah ana kuwi ditakoni iki sampean wis duwe apa kuwi jenenge? Wis duwe ngamal ibadah. Ya to? Ora usahane kakean pola. Dadi ngene lho, Mbah Nini pelet sampean tak omongi ya. Sampean ki kan wis tuwa. Ya to, nek wong wis tuwa kuwi mendingan golek ngamal ibadah sing akeh, gawe sangu sak mangsa-mangsa malaikat teka, sampean tinggal nyawisno. Ngono lho. Ya to. Dadi ora usah kakean pola, ora usah malahane werna-werna. Mendingan momong putu, ya to. Sampean ki kurang piye urip ning Indonesia? Sugih ya. Anake dadi pegawe, duit ya akeh, ya oleh pensiunan. Arep kurang apa kok isih gawe ontran-ontran negara iki? Karepe iki lho, karepe sampean ki arep kepiye? Wong kok aneh-aneh. Wis, saiki wayahe negara dipimpin karo sing nom. Ya. Dadi sampean ki sing tuwa wis ngalao. Wis tuwa ki golek donga. Ya to? Daripada ane bengak-bengok kaya ngono melu gawe ontran-ontran sing urung karuan benere. Rumah saku kok tuwek kok jan tambah kakean polah kok. Ya to? Wis, sampean mendingan to momong putu, jagong ning kursi goyang karo nyanyi-nyanyi nek ora ya uyon-uyon. Ya to? Malah kepenak. Karo nyawiske, karo ngamal ngibadahi, ditekunke, sak mangsa-mangsa malaikat teka, sampean garek nyawiske. Ngono. Ora malahane melu kaya cah enom. Pengene nek iso malah melu congkrah. Rumah saku wae. Aja sok kaya ngono kuwi ya, Mbah. Tuman mengko sampean ndakan. Ya, ngilingi sampeyan mlaku ya wis unak unu ya to. Wis kudu dipapah ngono ki sampeyan kudu ngilingi wis. Saiki jamane wis ora jaman wong tuwa. Jamane jaman cah nom. Ya, wis ora jamane wong tuwa meneh. Ya, ngerti apa ora? Nek jaman biyen ya, nek jaman biyen kuwi gudel manut kebo. Lah nek saiki iki jamane kebo manut gudel. Ngono. Beri atau kasih kesempatan ya toh anak muda untuk memimpin bangsa, untuk memajukan bangsa. Kei kesempatan. Sing tuwa kuwi wis ngalao. Ora usah aneh-aneh ae. Senengane kok. Kaya sampean ki mbiyen gek dadi presiden ki kaya api-api kok.
Lewang kono dadi presiden kok isane mung ngedoli ae. Bondone negara mok doli ae kok. Ya toh? Ngono kaya isih gawe congkrah ae senengane. Tuman temen. Wong ki aja kaya ngono kuwi. Wis, daripada sampean kakean bengak-bengok wis mlebu ning guwa meneh. Mlebu ning guwa, dekem. Ya? Dekem. Engko sak mangsa-mangsa diceluk lagi metu. Ya, ngono ya, Mbah Nini Pelet, Jabang Bayu. Halah, Nini Pelet katanya. Ini Nini Pelet apa mak lampir sih sebetulnya? Saya ini benar-benar tanya teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman tulis di kolom komentar begitu. Sebetulnya Nini Pelet apa mak lampir gitu loh. Karena selama ini yang saya tahu lebih mirip mak lampir. Dengerin tuh. Mama Nini Pelet, katanya netizen barusan. Kalau sudah tua itu lebih banyak berdoa, ya minta doa dari orang, ya kan, agar didoakan yang baik-baik, ya kan, karena udah nggak muda lagi gitu loh. Dan seperti saran saya, ya kan, daripada nanti ketika sudah habis kontraknya di dunia ini, ya kan, kemudian anak-anaknya saling rebutan, mending mulai sekarang membuat surat wasiat. Partai Kebo ini mau diwariskan kepada siapa gitu loh, kalau nggak bubar, ya kan. Iyalah, lanjut. Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke depan publik karena ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kan, bukan di polisi, bukan di ini, tetapi bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ini ijazah saya. Menurut Anda seperti itu atau gimana? Pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Ya tak perlu Pak Joko yang nunjukkan. Jadi yang nunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers rilis pertanggungjawaban penyidikan pada masyarakat. Dari pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan? Karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM? Nah, debat itu ada 2 macam ya. Satu debat kusir, 2 debat ilmiah berlandaskan hukum. Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi yang diperdebatkan fotonya, yang diperdebatkan skripsinya. Kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. Kemudian yang diperdebatkan 2 adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus, wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu prosesnya. Oke Pak, kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan, kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu?
Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM, bukan publik. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Apa kata saya? Apa kata saya pada saat opening tadi? Apa yang disampaikan oleh si nenek-nenek lampir atau oleh netizen tadi disebut sebagai siapa tadi? Nini Pelet ya kan. Langsung diskakmat oleh Susno Duaji ya kan, mantan Kabareskrim Mabes Polri. Ya ini bukan kaleng-kaleng di dunia penyidikan dan penyelidikan. Nah, bukan kaleng-kaleng ini. Dan barusan kita sudah mendengarnya bareng-bareng bahwa Pak Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya ke muka publik. Tetapi kalau Pak Jokowi melaporkan ke kepolisian, Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazah aslinya kepada penyidik seperti itu, ya kan? Ada mantan seorang presiden, ya kan? Mantan presiden yang suka mengunggul-unggulkan bapaknya. Sementara dia sendiri nggak punya prestasi dan bisanya cuma menjual aset, malah ngajarin Jokowi agar menunjukkan ijazahnya ke muka umum, ke publik. Aduh, makanya ya kan ketika jadi presiden bisanya cuma menjual aset. Koplaknya kagak ketulungan, bro. Hahaha. Lanjut. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi berbicara tentang seseorang seolah-olah sudah lebih paham. Bahkan kita sudah melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Seperti misalnya sampai Joko Ngibul, kalau nggak punya ijazah ngaku aja, itu kan. Emangnya ya Pak Jokowi, ya hak Pak Jokowi juga punya hak lah untuk setiap orang. Dia mau bagaimana itu terserah dia. Nah, saya sepakat ya. Jadi memang ya salah satunya ya si Panci ya kan, si Aki-Aki Cempreng ya, termasuk juga si Mama Ketum yang menurut saya sudah mulai sok tahu gitu. Ya kan, sok paling tahu padahal barusan kita mendengar teman-teman Jokowi lebih tahu lah ya kan daripada mereka. Karena apa yang ditanyakan adalah tentang kuliahnya Jokowi ya. Mereka lah saat itu yang menjadi saksi ya kan, saksi fakta namanya. Tapi ya repot ya kan, orang kalau sudah sengklek ya kan, pedot ya kan, mendekati idiot, yang ngomongnya ngawur gak karu-karuan. Lanjut. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang, kita udah menzolimi orang ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi, benar-benar dia kemarin kerja siang malam, tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Saya sepakat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Sylvester Matutina barusan, bahwa sudah kehilangan nurani ya. Menurut saya para pembenci Pak Jokowi itu sangat berlebihan, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah gitu loh. Luar biasa menurut saya, dan menurut saya ini nggak wajar ketika dilakukan oleh manusia normal. Maksudnya gimana, Bang? Apakah abang ini menduga bahwa para pembenci Pak Jokowi itu manusia nggak normal? Tepat sekali ya. Saya menduga orang-orang yang membenci Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi adalah orang-orang dengan psikologi yang kurang 1 sendok. Lanjut. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyerahkan ini sebagai, dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Itu aja sebenarnya, karena saya sayang lah sama beliau ini, dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Tuh, dengerin. Panji, dengerin. Dengerin tuh. Kau malah meminta si siapa ini barusan? Kader PS ini loh, Dian Sandi Utama ya kan, dilaporkan ya kan karena dialah penyebar hoax. Kok bisa Dian Sandi ini justru mengupload ijazah asli Pak Jokowi itu sebagai bentuk respon sakit hati
ya kan? Ketika kalian terus-terusan menghina, mencaci, memaki, bahkan memfitnah Pak Jokowi terkait ijazahnya yang palsu. Dian Sandi ingin menunjukkan gitu loh, bahwa ini loh Pak Jokowi itu asli, ini ijazahnya. Dan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi ini bukan editan Dian Sandi, melainkan ijazah yang juga pernah diupload oleh pihak UGM dan kawan-kawan media tahun 19 apa 2021 begitu. Enak aja Dian Sandi disuruh mempolisikan. Aduh, panci. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.